Bab 1906. Pelepasan. 1. Saat wanita berambut putih menghunus pedangnya, wajah Mile berubah. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dirinya sudah meremehkan wanita berambut putih ini. Meremehkannya dengan amat sangat. Tahu pedang pihak lawan jauh lebih kuat dari yang dia kira. Mile mendongak, dia tidak bisa melihat Lydia sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, mata telanjang sama sekali tidak bisa menembus Star Territory. Di suatu Star Territory yang tidak diketahui, wanita bergaun polos memandangi bayangan ilusi yang menebas kemari dengan ekspresi jijik di sudut mulutnya, membuang waktuku. Setelah suara itu jatuh, dia menghunus pedang dan menebas, lalu berbalik dan pergi. Puff! Bayangan itu langsung hancur dan detik berikutnya. Tidak jauh di depan Mile, cahaya pedang menembus langsung ke alis wanita berambut putih. Boom! Tubuh wanita berambut putih menghilang sedikit demi sedikit. Pembunuhan instan. Di depan Mile, wanita berambut putih terlihat sedikit tercengang. Dia dibunuh. Mile terdiam. Lydia sudah menang. Lydia tetap tak terkalahkan. Clovelly dan Lilac yang berada di samping sudah sangat terkejut saat ini. Orang di belakang Mile mengalahkan wanita berambut putih ini dalam hitungan detik. Dan dari jarak entah berapa banyak Star Territory. Saat ini, di depan Mile, wanita berambut putih tiba-tiba berbisik, "Siapa namanya?" Mile melirik wanita berambut putih, "Destiny. Destiny." Wanita berambut putih bergumam, "Sangat kuat." Mile melirik cahaya pedang di antara alis wanita berambut putih. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Jika aku menarik kembali cahaya pedang, apa kamu masih bisa hidup?" Wanita berambut putih menggelengkan kepalanya, "Aku sudah mati." Mile menghela nafas dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Lydia berbeda dari kakak tertuanya. Dia akan menunjukkan belas kasihan atau tidak, sepenuhnya bergantung pada suasana hatinya. Wanita berambut putih tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bagus juga kalau begitu." Mile menatap wanita berambut putih dan wanita berambut putih berkata dengan lembut, "Sebagai seorang kultivator pedang, mati di bawah pedang adalah rumah terakhir kultivator pedang yang terbaik." Saat mengatakan itu, dia melihat token kayu jiwa di tangan Mile, "Tolong." Suara itu jatuh, matanya perlahan tertutup. Tetapi pada saat ini, tubuhnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, pria di sampingnya tiba-tiba gemetar, "Alia, maafkan aku." Wanita itu tidak membuka matanya dan tidak menjawab. Mengabaikannya. Lambat laun, wanita itu menghilang sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, wanita itu menghilang sepenuhnya. Setelah benar-benar menghilang, jepitan giok Hosta jatuh perlahan. Saat melihat jepit rambut giok, pria seolah-olah terpukul besar. Dalam sekejap, adegan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. "Alia, apa kamu suka giok Hosta ini?" "Sukai. Alia adalah orang yang paling cantik di dunia, aku tidak pantas untukmu." "Lukas, dalam hidup ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu." "Tapi paman tidak setuju. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Kamu adalah calon kepala keluarga." "Tidak sampai 1/10.000 Lukas. Alia, dalam hidup ini aku tidak akan mengecewakanmu." Di depan Mile, pria itu sepertinya kehilangan jiwanya. Setelah beberapa saat, dia mulai tertawa dan menangis lagi. Mile menghela nafas dengan suara rendah. Mungkin keduanya benar-benar pernah saling jatuh cinta. Namun, pria di depannya akhirnya mengecewakan Alia ini. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menatap Mile. Dia membentangkan telapak tangannya, sebuah menara kecil ilusi melayang di depan Mile.
Mile sedikit bingung, "Senior, ini..." Pria itu berkata, "Semua harta karun sekte reruntuhan pedang. Saudara kecil, itu milikmu sekarang." Setelah hening sejenak, Mile berkata, "Dia tidak membunuhmu, ini artinya dia masih..." Pria itu menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak mengerti. Dia tidak membunuhku, bukan berarti dia masih mencintaiku, tapi dia telah melepaskanku." Mile menghela nafas lagi. Pria itu melirik token jiwa kayu di tangan Mile, "Saudara kecil, tolong." Saat mengatakan itu, jiwanya langsung terbakar. Melihat adegan ini, wajah Mile tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berkata, "Senior, kamu..." Pria itu memandang jepit giok hosta di tangannya dan berkata dengan lembut, "Aku berutang padanya." Saat mengatakan itu, seluruh jiwanya langsung terbakar. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, benar-benar terbakar habis. Sudah mati. Mile bertiga terdiam. Setelah cukup lama, Lailak tiba-tiba berkata, "Bagi mereka, ini bukan hal yang buruk." Lovely mengangguk, keduanya hidup hanya saling menyiksa. Mile sedikit mengangguk, memang benar. Pada saat ini, Lovely tiba-tiba menatap Mile, "Kamu harus hati-hati." Mile sedikit bingung, "Ada apa denganku?" Lovely berkata, "Kamu flamboyan, mudah menyenangkan hati wanita. Kedepannya jangan menipu perasaan wanita." Mile hendak berbicara. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh. Tidak jauh, Lizzie berdiri di sana, dengan air mata mengalir di pipinya. "Lizzie." Kesungguhan tekad tahu pedang wanita berambut putih. Mile berjalan ke depan Lizzie, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Jangan menangis. Ini adalah pelepasan beban baginya." Lizzie menundukkan kepalanya sedikit, berkata dengan suara bergetar, aku harus bagaimana sekarang?" Mile tersenyum dan berkata, "Kamu mau mengikutiku saja?" Lizzie memandang Mile tersenyum dan berkata, "Mau." Lizzie ragu-ragu. Mile berkata lagi, "Manisan haus masih cukup banyak." Lizzie segera mengangguk, "Mau." Bersambung. Bab 1907. Pelepasan 2. Mile sedikit terdiam. Ternyata dirinya tidak semenarik Manisan Hao. Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah Lailak di samping. Orang ini membodohi seorang gadis kecil yang sebanding dengan orang suci tingkat tinggi dengan cara seperti ini. Meskipun Lizzie ini hanyalah kesungguhan tekad tahu pedang, kekuatannya cukup untuk membunuh orang suci tingkat tinggi. Orang suci tingkat tinggi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dia. Selain itu, orang ini juga mendapat warisan tahu pedang dari wanita berambut putih. Yang terpenting, Mile mendapatkan harta karun dari seluruh sekte reruntuhan pedang. Harta karun sebuah sekte, seberapa menakutkannya itu. Untung besar. Meskipun dia menginginkannya juga, tapi tidak memenuhi syarat. Keduanya hanya mengenali Mile. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nona Lovely, Nona Lailak, ayo pergi." Kedua wanita itu mengangguk. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lailak. "Nona Lailak, ini untukmu." Lailak melirik. Ada 1.000.000 kristal dewa keabadian di dalam cincin penyimpanan. Ini kristal dewa keabadian. Inilah yang dibutuhkan orang suci tingkat tinggi untuk pelatihan. Adapun jutaan kristal dewa keabadian, jangankan individu, bahkan kekuatan super seperti istana dewa spiritual agung mungkin tidak bisa mengumpulkan begitu banyak dalam waktu singkat. Lailak menatap Mile, "Untukku." Mile tertawa, "Kita teman, kan?"
Setelah Lailak menatap Mile cukup lama, dia sedikit tersenyum. Aku mengerti. Saat berbicara, dia menyimpan cincin penyimpanan. Mile tertawa. Pada saat ini, Lovely di samping tiba-tiba mengulurkan tangan. Mana punyaku? Mile tidak bisa berkata-kata. Kamu benar-benar tidak segan. Mile memandang Lovely dan berkata sambil tersenyum, Lovely, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Lovely berkata, apa itu? Mile berkata dengan suara dalam, aku ingin kamu kembali ke aliansi pedang. Lovely bertanya, untuk apa kembali? Mile tersenyum dan berkata, bawa barang kembali. Dia baru saja memperoleh semua harta karun dari seluruh sekte reruntuhan pedang, termasuk semua teknik pelatihan dan teknik pedang. Barang ini sangat cocok untuk aliansi pedang saat ini. Meskipun aliansi pedang punya ayah benar-benar tidak bertanggung jawab terhadap aliansi pedang, ayah benar-benar membiarkannya bebas. Oleh karena itu, orang-orang di aliansi pedang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dan sekarang, teknik inti dan teknik seni bela diri sekte reruntuhan pedang sangat-sangat unggul. Jika diberikan kepada aliansi pedang, tidak perlu ditambahkan lagi, aliansi pedang benar-benar bisa melatih sejumlah besar orang suci tingkat rendah dan bahkan orang suci tingkat tinggi. Dari sudut pandang saat ini, kekuatan sekte reruntuhan pedang pasti lebih tinggi dari istana dewa spiritual agung. Dan sekte reruntuhan pedang tampak jelas dihancurkan oleh wanita berambut putih. Mile menghela nafas pelan di dalam hati. Wanita berambut putih ini adalah kultivator pedang terkuat yang pernah dia lihat selain ayah, Lydia dan kakak tertua. Pedang yang dia gunakan saat menantang Lydia sebelumnya, dia merasa jika pedang itu ditujukan ke Star Territory Dewa Kuno, mungkin Star Territory Dewa Kuno langsung musnah. Sayangnya, dia menantang Lydia. Lydia yang tak terkalahkan. Mile menarik pikirannya. Dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Lovely. Aku sudah ambil semua yang cocok untukku. Selebihnya, kamu bisa bawa ke aliansi pedang. Lalu beritahu si maniak pedang dan Dylan untuk segera terobos. Aku masih ada banyak musuh di Star Territory Dewa Kuno, sedang tunggu mereka datang bantu aku bertarung. Lailak. Lovely melirik Mile, kamu berikan semua ke aliansi pedang. Mile menatap Lovely dengan tatapan kosong, apa maksudmu? Apa aku dan aliansi pedang masih perlu membeda-bedakan? Lovely menyimpan cincin penyimpanan, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu, berhenti lagi, kemudian menoleh melihat Mile, pedang yang baru saja kamu keluarkan tadi tidak buruk. Apa kamu ingin memberikannya kepadaku? Mile membeku, lalu mengeluarkan pedang biru gaib, yang ini. Lovely mengangguk, bagaimana kalau berikan kepadaku? Wajah Mile penuh garis-garis hitam. Wanita ini benar-benar tertarik pada pedang biru gaib. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum, dia menunjuk. Pedang biru gaib muncul di depan Lovely dan Lovely juga tidak segan. Dia memegang pedang dan melambaikannya dengan ringan. Namun, tidak ada yang terjadi. Lovely sedikit mengernyit, apa yang terjadi? Dia memegang pedang ini, seperti pedang biasa. Mile tersenyum dan berkata, saat Lydia membuat pedang ini, dia beritahu aku bahwa satu-satunya yang dapat menggunakannya adalah aku. Lovely cemberut, lalu melempar pedang ke Mile, ingat, kamu masih berutang pedang padaku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berdiri mengendalikan pedang. Mile tiba-tiba berkata, ada banyak pedang bagus di dalam cincin penyimpanan, kamu pilih dulu. Di ujung langit, Lovely berkata, tidak perlu kamu kasih tahu. Mile. Pada saat ini, wajah Lailak tiba-tiba berubah, dia melihat ke kejauhan, ada banyak orang yang datang.
Miley melihat ke kejauhan, memang ada banyak aura kuat yang datang ke sisi ini. Lailak berkata dengan suara dalam, tidak ada lagi penekanan kesungguhan tekad Tao Pedang, siapapun bisa masuk ke tempat ini. Miley berkata, Nona Lailak, bekerja sama denganku nanti. Lailak memandang Miley, apa maksudmu? Miley tiba-tiba meninju dadanya sendiri. Puff. Miley memuntahkan seteguk darah. Lailak terkejut, kamu. Miley tiba-tiba meraung, Small Cave, kalian mencuri semua harta karun. Saat berbicara, dia meninju dadanya lagi. Puff. Darah menyembur keluar lagi. Melihat ini, Lailak sangat tercengang. Bersambung.